Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luis Milla. Luis Milla salah satu kandidat yang ramai diperbincangkan di media oleh pundit-pundit di channel-channel YouTube-nya menyampaikan bahwa salah satu kandidat adalah Luis Milla dan Jesus Casas, dua orang pelatih dari Spanyol yang notabene kita tahu bahwa metode kepelatihan Spanyol itu adalah metode kepelatihan total football tiki-taka, metode kepelatihan era modern, dan mereka sudah membuktikan di klub lokal di Spanyol maupun seperti Luis Milla di Spanyol U19 hingga U23 sudah membuktikan kemampuannya dalam melatih timnas di level junior. Terlepas dari itu, Luis Milla juga pernah melatih timnas di level senior, yaitu 2018 sampai 2017 sampai 2018. Namun begitu singkat waktu yang diberikan oleh PSSI. Kenapa hal itu terjadi? Karena PSSI tentunya bersama masyarakat Indonesia juga membutuhkan hasil yang instan dan bukti dari kinerja pelatih tersebut. Waktu itu level kita masih level Asia Tenggara dan Luis Milla tidak mampu memberikan kemenangan-kemenangan yang mampu memberikan prestasi kepada timnas, sehingga PSSI akhirnya memutus kontraknya di 2018. Total football dan tiki-taka dewasa ini sudah memiliki antitesa. Ini dari pengamatan kami di liga-liga top Eropa, misalnya di Liga Inggris. Klub-klub yang bermain penguasaan bola, total football seperti Arsenal, Manchester City, Liverpool sering kalah oleh tim-tim yang notabene di bawah mereka kualitasnya, maksudnya tim papan bawah di papan klasemen. Ini terbukti di musim lalu. Manchester City sempat terseok-seok. Arsenal juga beberapa pertandingan memberikan hasil yang buruk sehingga tidak mampu menjadi juara Premier League di musim lalu. Sementara Manchester City musim ini di awal musim juga sempat terseok-seok dengan 3 pertandingan tidak meraih hasil positif. Akhir-akhir ini dengan gacornya Erling Haaland baru memperlihatkan perkembangan yang signifikan dan kembali Manchester City menerapkan permainan tiki-taka ala Pep Guardiolanya. Namun nanti Manchester City jika berjumpa klub yang bermain pragmatis, bermain low block, maka Manchester City akan kesulitan. Itu juga yang kita khawatirkan apabila kita memilih pelatih asal Spanyol. Sebenarnya memilih pelatih seperti berjudi juga, main cocok-cocokan. Kalau misalnya dia Spanyol tetapi pelatihnya cerdas, mampu menerapkan pola permainan dan mampu menerapkan taktiknya dengan baik sesuai perubahan yang terjadi di lapangan, maka hasilnya akan positif. Itu yang tidak bisa diperlihatkan oleh Patrick Kluivert di 8 pertandingan yang telah menangani timnas Indonesia. Kita lihat lawan Lebanon, low block, super low block, tidak ada perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert sehingga tidak menciptakan gol. Nah, itu juga yang diadopsi oleh Arab Saudi dan Irak di 2 pertandingan babak 4. Celakanya di pertandingan melawan Arab Saudi,
Indonesia melalui Patrick Kluivert memasang bek sayap yang kurang dalam pertahanan, bek sayap kanan. Sehingga itu dieksploitasi oleh lawan dalam serangan balik. Memang Indonesia menguasai pertandingan, apalagi di 15 menit awal. Tetapi low block dan bola yang tidak dilaksanakan dengan direct ball, cenderung lawan sudah terlanjur menyusun pertahanannya. Sebenarnya itu yang dilakukan Indonesia di beberapa tahun terakhir di eranya Sintayong. Dari segi pertahanan, lawan mengadopsi hal tersebut sehingga Indonesia dihukum oleh apa yang pernah dilakukannya beberapa tahun belakangan. Namun di era Kluivert itu, yang notabene juga total football menyerang, Kropos di belakang, kemudian gelandang karena membantu serangan, terkadang tidak disiplin pada posisi sehingga itu yang dieksploitasi oleh Irak. Sebagaimana pertandingan kedua, satu-satunya peluang yang berbahaya dengan syuting mantan pemain MU tersebut, sehingga Indonesia meraih hasil negatif. Jadi untuk penunjukan Luis Milla dan Jesus Casas, semoga PSSI belajar dari hal tersebut. Di era sekarang ini, pelatih juga harus memiliki kecerdasan dan mampu membaca perubahan permainan di lapangan, mampu membaca lawan, itu yang penting. Karena tidak ada istilah baku 4-3-3, 4-3-3 terus, seperti Robin Amorim 3-4-3, 3-4-3 terus. Walaupun terakhir pertandingannya ya pendukung MU, kalian menang, di kandang Liverpool lagi, itu kayak dapat bonus, dikasih duit lagi, dikasih jabatan lagi, dikasih bonus lagi, berbonusnya berlipat-lipat, sehingga sangat menggembirakan lah bagi pendukung MU. Tetapi taktik ini harus senantiasa dirubah oleh pelatih di lapangan. Jangan hanya mengandalkan satu taktik, tapi harus membaca kondisi permainan dan kondisi lawan. Kita yang selalu menggunakan 4-3-3 misalnya, kalau lawannya low block, tentu Anda harus berani merubah. Mungkin 4-2-4, mungkin 3-5-2 atau 3-4-3, dengan tidak mengorbankan sisi pertahanan timnas sendiri. Jadi apapun pilihan PSSI nantinya, kita berharap PSSI bijak dan tidak hanya mempertimbangkan dari rekam jejak, pelatihan, maupun pola permainan di CV dan poin-poin yang telah didapatkan oleh pelatih tersebut, tetapi juga rekam jejak bagaimana dia menangani suatu klub atau suatu negara terhadap apa yang akan dilakukan jika lawan melakukan perubahan di tengah-tengah permainan. Jadi semoga PSSI mampu menentukan siapa pelatih yang terbaik di antara begitu banyak pilihan. Pilihlah yang betul-betul bisa memahami sepak bola Indonesia dengan para pemain diasporanya yang bermain di Eropa, juga bisa menyatukan dengan talenta-talenta muda, talenta-talenta yang baik dari lokal, dari timnas Indonesia periode sebelumnya, yaitu seperti Rizky Ridho, Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, dan lain sebagainya, sehingga itu menjadi sumber daya yang baik untuk kemajuan sepak bola, terutama di Piala Asia 2027 dan tentunya di kualifikasi Piala Dunia 2030. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap dukung timnas,
jaga persatuan. Prapo DSP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.